Coba bayangin deh, telur. Simpel banget kan? Tapi gimana kalau di dalam makanan sesederhana ini ternyata ada kunci buat ngatasin salah satu krisis global terbesar yang nyaris nggak kelihatan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin telurnya, kita perlu paham dulu seberapa besar sih masalah yang lagi kita hadapi ini. Dan ini bukan cuma soal angka ya, ini soal krisis kemanusiaan yang sering banget kita nggak sadari. Angkanya 150 juta. Bayangin, 150 juta anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia itu kena stunting. Ini bukan sekedar kurang gizi biasa loh, ini malnutrisi kronis yang efeknya bisa ke bawah seumur hidup mereka. Penting banget buat kita ingat ya, stunting itu bukan cuma soal anak itu pendek, jauh lebih dari itu. Ini soal gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang bisa ngaruh ke kemampuan otaknya, prestasi di sekolah, bahkan sampai kesehatannya pas dia dewasa nanti. Konsekuensinya permanen. Nah, ngelihat masalah segede ini, para peneliti mulai pusing dong. Nyari solusi yang kira-kira simple, efektif, dan yang paling penting, bisa diakses banyak orang. Ternyata jawabannya ada di sesuatu yang sering banget kita lihat di dapur. Dan inilah dia, telur. Bisa dibilang ini kayak kapsul super nutrisi alami. Isinya lengkap banget. Ada protein buat bangun otot, kayak vitamin dan mineral penting, dan salah satu yang paling krusial itu zinc, yang penting banget buat pertumbuhan tulang. Terus, ada satu penelitian keren banget di Ekuador yang langsung ngetes teori ini. Dan hasilnya bikin heboh para ilmuwan. Jadi gini, di Ekuador mereka ngasih satu telur tiap hari ke bayi umur 6-9 bulan. Cuma 6 bulan aja. Hasilnya, angka stunting di grup itu anjlok sampai 47%. Luar biasa kan? Ini benar-benar penemuan yang besar banget waktu itu. Kelihatannya, wah ini dia solusinya. Simple, murah, ampuh. Masalah stunting beres. Tapi, ya namanya juga dunia nyata kan. Nggak pernah sesimpel itu ceritanya. Karena pas para ilmuwan coba ngulangin kesuksesan yang sama di tempat lain, hasilnya malah bikin bingung. Gambarannya jadi jauh lebih rumit. Coba lihat data ini deh. Intervensinya sama persis loh, 1 telur per hari. Di Ekuador, sukses besar. Tapi di Malawi dan Burkina Faso, nggak ada perubahan signifikan. Hasilnya datar aja. Ini kan jadi teka-teki. Ada apa sebenarnya? Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Kalau telur emang sepowerful itu, kok bisa di satu tempat berhasil, tapi di tempat lain gagal total? Apa nih yang kelewat? Nah, buat mecahin misteri ini, para peneliti sadar mereka nggak bisa cuma liatin telurnya aja. Mereka harus lihat gambaran besarnya. Konteksnya gimana pas telur itu dikasih? Petunjuk pertama muncul dari Uganda. Ternyata soal dosis. Ada penelitian di sana yang nemuin kalau ngasih 2 telur sehari, itu hasilnya jauh lebih bagus daripada cuma 1. Jadi mungkin buat beberapa kondisi, 1 telur aja nggak cukup. Yang kedua, dan ini kuncinya, adalah konteks. Gimana kondisi gizi anak itu dari awal? Makanan dia sehari-hari gimana? Telur itu dan ibaratnya suplemen super, tapi dia nggak bisa kerja sendirian kalau makanan utamanya masih kurang banget. Telur itu bukan pil ajaib. Terakhir, ternyata kita harus jeli soal apa yang diukur. Ada bedanya nih antara stunting yang sifatnya malnutrisi kronis jangka panjang dengan wasting, yaitu malnutrisi akut yang baru aja kejadian. Nah, pemahaman ini yang ngebawa kita balik lagi ke kasus di Burkina Faso yang bikin bingung tadi. Dan disinilah kepingan puzzle-nya nyambung. Ternyata, walau pemberian telur di sana nggak ngaruh ke stunting yang kronis, tapi sangat berhasil buat ngelawan wasting atau malnutrisi akut. Jadi penelitian itu nggak gagal. Ini justru kemenangan besar yang bisa nyelamatin banyak nyawa dari kondisi malnutrisi yang paling bahaya. Oke, jadi setelah kita lihat semua bukti yang kelihatannya simpang siur ini, apa dong kesimpulan akhirnya? Apa intinya? Caranya gini, para ilmuwan ngumpulin data dari semua penelitian yang ada dari berbagai negara. Terus digabungin dan dianalisis ulang. Dan pas itu dilakuin, akhirnya kelihatan sebuah pola yang jelas. Dan hasilnya positif. Hasil rata-ratanya, anak-anak yang dikasih telur itu tumbuh hampir setengah sentimeter lebih tinggi dibanding yang enggak. Mungkin kedengarannya cuma setengah senti ya, tapi coba bayangin ini dikali jutaan anak di seluruh dunia. Dampaknya jadi signifikan banget. Jadi intinya begini, telur itu secara ilmiah emang terbukti bagus buat pertumbuhan.
Tapi seberapa efektifnya itu tergantung banget sama dosisnya, makanan dia sehari-hari, dan kebutuhan unik setiap anak. Telur ini alat yang ampuh, tapi bukan peluru perak yang bisa menyelesaikan semua masalah dengan satu cara. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat ke depannya kan? Jangan-jangan dalam usaha kita mencari solusi buat masalah global, jawabannya tuh bukan satu solusi untuk semua, tapi justru jutaan solusi kecil yang disesuaikan buat kebutuhan masing-masing orang. Gimana menurut kalian?